Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa sallim alaihi wa ala alihi. Yang terhormat Bapak Ibu Guru Negeri 1 Sanawiyah Bogor Kota Bogor, khususnya Guru Sejarah Kebudayaan Islam kami, yakni Abi Amirullah SPDI. Kami dari kelompok 6 kelas 7C yang beranggotakan Muhammad Lukman Hakim, Naila Mizati Ilhamah, Raisa Mulya Oktaviani, Salsabil Aska Zafirah, dan Salwasiam Nur Fadilah. Kami akan membahas perkembangan pada masa Daulah Umayyah dan tokoh ilmuwan muslim terkemuka Daulah Umayyah. Faktor-faktor penyebab kemunduran dinasti Umayyah. Kebesaran yang dibangun oleh Daulah Bani Umayyah ternyata tidak dapat menahan kemunduran dinasti yang berkuasa hampir 1 abad ini. Hal tersebut diakibatkan oleh beberapa faktor yang kemudian mengantarkan pada titik kehancuran. Di antara faktor-faktor tersebut adalah 1. Terjadinya pertentangan keras antara kelompok suku Arab Utara atau Irak yang disebut Mudariyah dan suku Arab Selatan Suriah Himyariyah. Pertentangan antara dua kelompok tersebut mencapai puncaknya pada masa dinasti Umayyah karena para khalifah cenderung berpihak pada satu etnis kelompok. Ketidakpuasan sejumlah pemeluk Islam non-Arab, mereka yang merupakan pendatang baru dari kalangan bangsa-bangsa yang dikalahkan, mendapat sebutan mawali, suatu status yang menggambarkan inferioritas di tengah-tengah keangkuhan orang-orang Arab yang mendapat fasilitas dari penguasaan Umayyah. Mereka bersama-sama orang Arab mengalami beratnya peperangan dan bahkan di atas rata-rata orang Arab. Tetapi harapan mereka untuk mendapatkan tunjangan dan hak-hak bernegara tidak dikabulkan, seperti tunjangan tahunan yang diberikan kepada mawali. Ini jumlahnya jauh lebih kecil dibanding tunjangan yang dibayarkan kepada orang Arab. 3. Konflik-konflik politik yang melatar belakangi bentuknya Daulah Umayyah. Kaum Syiah dan Khawarij terus berkembang menjadi gerakan oposisi yang kuat dan sewaktu-waktu dapat mengancam keutuhan kekuasaan Umayyah. Di samping menguatnya kaum Abbasiyah pada masa akhir-akhir kekuasaan Bani Umayyah yang semula tidak berambisi untuk merebut kekuasaan, bahkan dapat menggeser kedudukan Bani Umayyah dan memimpin umat. Lemahnya pemerintah dinasti Bani Umayyah juga disebabkan oleh sikap memikul beban berat kenegaraan tatkala mereka mewarisi kekuasaan. Di samping itu, para ulama banyak yang kecewa karena perhatian penguasaan terhadap perkembangan agama sangat kurang. 5. Penyebab langsung tergulingnya kekuasaan dinasti Bani Umayyah adalah munculnya kekuatan baru yang dipelopori oleh keturunan Abbas bin Abdul Muthalib. Gerakan ini mendapat dukungan penuh dari Bani Hashim dan kaum Mawali yang merasa dikelas duakan oleh pemerintah Bani Umayyah. Ismail ibnu Qasim bin Aidun Abu Ali atau dikenal dengan Al-Qoli adalah seorang lelaki kelahiran Manasgret, Armenia yang dikenal sebagai ahli atau pakar bahasa pada masa Khalifah Bani Umayyah. Sebagai ilmuwan muslim, beliau menguasai hampir seluruh aspek kajian bahasa dari gramatika, sastra, tata bahasa, serta 2 ilmu baru yakni filologi dan leksikologi.
tipografi atau teknik penyusunan kamus. Al-Qoli telah merasakan perantauan sejak dini. Pada usia 15 tahun, beliau sudah menjejakkan kaki di Baghdad, Irak. Dahaga ilmu pengetahuan yang dari awal ia rasakan, puaskan di sana kegigihan mengantarkan menjadi sosok penting dalam ranah intelektual, terutama kajian bahasa. Pada masanya, kajian ini mengalami perkembangan pesat untuk memenuhi kebutuhan umat Islam serta mualaf yang ingin mempelajari dan mengkaji Al-Quran. Minat ini juga dipicu kesenjangan antara bahasa klasik Al-Quran dan bahasa percakapan sehari-hari. Sebab dalam praktiknya telah bercampur dengan bahasa Suria, Persia, dan bahasa lain. Nama Al-Qoli sejajar dengan nama besar lainnya dalam bidang perbahasaan, diantaranya Ibnu Duraid Al-Azri atau Abu Amr Syamir Ibnu Hamdawai. Menurut John A. Haywood dalam History of Arabic Lexicography, sejumlah figur berpengaruh juga pernah menjadi gurunya, seperti Al-Harawi dalam bidang hadis, Ibnu Darastawi, salah seorang ahli tata bahasa dan sastrawan terkemuka. Nama lain yang disebutkan Haywood adalah Zujaj, Afsah, Ibnu Siraj, Ibnu Al-Bari, Ibnu Abi Al-Azhar, dan Ibnu Qutaibah. Dan kegigihan selama 25 tahun tidaklah sia-sia karena ia menguasai banyak ilmu dan akhirnya menjadi rujukan. Dia telah mencapai tingkat tertinggi dalam bidang yang ditekuninya. Puji sejarawan Ibnu Khallikan. Sayang, Baghdad tampaknya hanya menjadi tempatnya untuk menimba ilmu. Baghdad tak memberinya penghargaan yang layak atas kepintarannya dalam kajian bahasa. Di kota itu, ia juga dibalut kemiskinan, bahkan pernah ia terpaksa hendak menjual salah satu koleksi yang paling berharga, yaitu Jamhara, karya Ibnu Duraid, demi sesuap nasi. Akhirnya ia memutuskan untuk meninggalkan Baghdad. Ia merantau mengadu peruntungan di Cordoba, ibu kota Andalusia. Saat itu usianya telah mencapai 40 tahun. Ia melihat Cordoba sedang dalam suasana gempita seiring kemajuan serta pencapaian luar biasa di berbagai bidang. Dan disinilah Al-Qoli dapat memaksimalkan keahliannya. Ali Al-Qoli merupakan seorang tokoh Islam yang sangat terkenal di bidang sastra. Ia dibesarkan dengan mencari dan belajar ilmu hadis, bahasa, sastra, nahwu, dan syaraf dari ulama-ulama terkenal di Baghdad. Pada masa tahun-tahun, Al-Nasir mengundang beliau untuk menetap di Cordova, dan sejak saat itu Ali mengembangkan ilmu Islam sampai wafatnya. Banyak karya tulisnya mengenai sastra Arab, salah satunya yang bernilai tinggi diantaranya adalah Al-Amali dan Al-Nawadir. Abu Bakar Muhammad bin Umar bin Abdul Aziz bin Ibrahim bin Isa bin Mujahim Al-Qurtubi atau yang biasa dikenal dengan Ibnu Al-Qutiyah, lahir di Cordoba dan wafat di Cordoba pada 23 Rabiul Awal 367 Hijriah atau 8 November 977. Ia adalah seorang sejarawan, sastrawan, dan ilmuwan bahasa Arab dan Nahwu. Ia seorang keturunan Sarah dari suku Got yang menikah dengan kakeknya Isa bin Mujahim, hamba sahaya yang dimerdekakan oleh Umar bin Abdul Aziz. Sarah merupakan cucu dari Raja Visigot yang menjadi utusan bagi Hisham bin Abdul Malik yang berlindung dari pamannya dan menikah dengan Ibnu Mujahim, lalu pindah ke Al-Andalus. Maka anak-anaknya dinamakan Bani Al-Qutiyah atau dinasti Got. Ayahnya adalah seorang qadi Sevilla pada masa kekhalifahan Abdurrahman III. Ibnu Al-Qutiyah mempelajari fikih, hadis, dan sastra di Sevilla dan Cordoba. Namun lebih menguasai ilmu bahasa Arab, ilmu riwayat hadis, dan sejarah. Ibnu Al-Hiza dan Ibnu Abdi Albar memujinya dengan orang yang paling pandai dalam bidang bahasa Arab, Nawadir Al-Laugha, dan syair pada zamannya. Ketika Khalifah Al-Hakam II bertanya kepada Abu Ali Al-Qalli, seorang utusan timur, mengenai orang yang paling pandai bahasa Arab di Al-Andalus,
Maka ia menjawabnya ia adalah Ibnu Al-Qutiyah. Abu Ahmad bin Muhammad bin Abdurrabbih adalah seorang penulis dan penyair yang dikenal luas sebagai penulis Al-Aqad Al-Farid. Abu Ahmad bin Muhammad bin Abdurrabbih merupakan salah satu sastrawan pada masa Bani Umayyah di Andalusia. Abu Ahmad bin Muhammad bin Abdurrabbih lahir tahun 246 atau 860 di Cordova, sekarang di Spanyol. Beliau merupakan keturunan budak Hisham yang telah dibebaskan Amir Umayyah Spanyol kedua. Ia menikmati reputasi yang luar biasa dalam belajar dan fasih berbicara. Ia menekuni ilmu kedokteran dan musik, tetapi kecenderungannya lebih banyak kepada sastra dan sejarah. Ia berhasil mengubah syair-syair pujian bagi 4 khilafah Umayyah, sehingga ia mendapat kedudukan terhormat di istana. Pada masa Al-Nasir, ia mengubah 440 bait syair dan dengan menggunakan bahan acuan sejarah. Pada masa tuanya, Abu menyesal menyesali kehidupan masa mudanya. Kemudian ia berzuhud, oleh karenanya ia mengubah syair-syair zuhadiyat yang ia himpun dalam Al-Mumhishat. Sebagian besar karya syairnya sudah hilang, sedangkan yang berupa prosa ia tuangkan dalam karyanya yang diberi nama Al-Aqad Al-Farid. Ia pada tahun 328 atau 940 dalam keadaan lumpuh. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.